Butuh atau cuman kepengen? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mari jujur dulu sama diri sendiri. Apakah kita benar-benar butuh iPhone atau cuma kepengen? Dalam hidup, ada yang namanya kebutuhan atau needs, dan ada yang namanya keinginan atau wants. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk hidup nyaman, seperti makan, tempat tinggal, dan komunikasi. Sementara keinginan, nah, ini lebih ke hal-hal yang bikin kita senang, tapi tanpa itu pun sebenarnya kita masih bisa hidup normal dan dapat kesenangan. Sekarang pertanyaannya, iPhone masuk kategori yang mana? Apakah kita benar-benar butuh, atau sebenarnya cuma jadi korban tren dan marketing? Mari kita bahas hal ini dengan cara yang paling sederhana dari berbagai referensi yang ada di seluruh alam semesta. Sebelum itu, kalian subscribe dulu, agar gua semangat buat videonya. Satu persen fakta, karena kebenaran hanya milik Tuhan semata. Ada beberapa penyebab yang membuat kita terkadang memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Demi mendapatkan hal tersebut, kadang kita mengorbankan diri kita atau orang lain untuk bisa mendapatkan hal tersebut, dan ini semua bisa jadi nggak benar. Penyebab pertama yang mungkin ngebuat orang ngotot beli iPhone adalah karena adanya fenomena iPhone menjadi simbol status. Apple paham banget gimana cara bikin produknya terasa eksklusif. Mereka pakai strategi yang disebut prestige pricing, yang mana harga mahal bukan berarti karena biaya produksinya tinggi, tapi karena mereka mungkin jualan gengsi. Fenomena ini ada istilahnya, yaitu Veblen Effect. Teori ini dicetuskan oleh Sir Stijn Veblen. Dia menjelaskan bahwa ada efek di mana harga mahal membuat barang semakin laris, padahal belum tentu kualitas dan biaya produksi dari barang itu mahal. Makanya sekarang banyak orang beli iPhone bukan karena mereka benar-benar butuh fitur-fitur canggihnya, tapi karena 1. Ingin menunjukkan status sosial. Karena memiliki iPhone seringkali dikaitkan dengan kesuksesan atau gaya hidup kelas atas. Kemudian, takut ketinggalan tren, fear of missing out, atau FOMO. Ketika lingkungan sekitar menggunakan iPhone, ada tekanan sosial untuk ikut memiliki agar tidak dianggap kurang gaul atau kurang mampu. Terakhir, ilusi kualitas superior. Banyak orang percaya bahwa iPhone selalu lebih baik dari Android, padahal dalam beberapa aspek misalnya, inovasi kamera atau fitur AI, beberapa ponsel Android bahkan lebih unggul. Mirisnya lagi, kita sering lihat orang rela nyicil iPhone bertahun-tahun, atau jual HP lama buat upgrade ke model baru, hanya demi ikut tren. Jadi beneran butuh, atau sekadar gengsi? Penyebab kedua, fenomena beli senang, bosan repeat atau hedonic treadmill. Pernah nggak sih, setelah beli HP baru kita super excited, tapi setelah beberapa bulan rasanya biasa aja? Nah, itu yang disebut hedonic treadmill. Ceritanya begini, saat kita beli iPhone baru, ada euforia, rasanya keren, puas, dan bangga. Tapi, begitu hype-nya turun, dan Apple rilis model terbaru, tiba-tiba HP kita terasa jadul. Kita mulai kepikiran upgrade, dan siklus ini terulang terus. Inilah kenapa Apple nggak pernah rilis inovasi besar-besaran dalam satu model. Mereka kasih upgrade sedikit demi sedikit, biar kita terus merasa kurang dan akhirnya tergoda beli model terbaru. Dan parahnya, banyak dari kita yang masuk perangkap ini tanpa sadar. Ketiga, nggak butuh, tapi kok kayak harus beli, atau cognitive dissonance. Ini dia yang bikin kita kadang maksa beli sesuatu walau sebenarnya nggak butuh. Cognitive dissonance, oleh Leon Festinger, menerangkan bahwa terkadang kita memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, lalu merasionalkan keputusan tersebut dengan alasan yang sebenarnya bukan menjadi alasan kita. Misalnya kayak gini, kita sadar bahwa iPhone mahal banget, dan sebenarnya, kita nggak butuh upgrade. Tapi, karena udah kepalang beli atau ingin beli, otak kita otomatis cari-cari alasan, biar keputusan itu terasa masuk akal. Muncullah alasan-alasan kayak, iPhone lebih aman, kameranya lebih bagus dari Android, pakai iPhone lebih nyaman buat kerja. Padahal, kalau mau jujur, Android flagship sekarang juga punya keamanan yang oke, kamera keren, dan performa kencang. Tapi karena kita udah terlanjur ingin, otak kita bikin justifikasi biar nggak merasa bersalah. Keempat, iPhone dalam hierarki kebutuhan. Abraham Maslow pernah bikin teori tentang hierarki kebutuhan manusia, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Pertama, kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kedua, keamanan seperti keuangan stabil dan kesehatan terjamin. Ketiga, hubungan sosial seperti pertemanan dan keluarga.
Keempat, pengakuan dan gengsi seperti status dan prestise. 5, aktualisasi diri seperti kreativitas dan pencapaian pribadi. Nah, iPhone masuknya di mana? Kalau kita pakai iPhone buat kerja dan benar-benar butuh performanya, mungkin ini bisa masuk kategori aktualisasi diri. Tapi kalau beli cuma biar kelihatan keren di tongkrongan, jelas ini masuk pengakuan dan gengsi. Masalahnya, banyak orang belum menyelesaikan kebutuhan yang lebih mendasar, tapi maksa beli iPhone buat memenuhi kebutuhan gengsi. Contohnya, punya tabungan pas-pasan, tapi rela nyicil iPhone 2 tahun. Gaji masih ngepas, tapi lebih milih upgrade iPhone daripada investasi atau dana darurat. Kalau udah kayak gini, apakah itu kebutuhan atau hanya keinginan yang dipaksakan? Kelima, dampak konsumsi berlebihan. Lebih banyak rugi daripada untung. Kalau kita terlalu maksa beli barang mahal yang nggak benar-benar kita butuhkan, ada beberapa efek negatif yang bisa terjadi. Finansial jadi nggak sehat. Sebuah riset dari American Psychological Association menunjukkan bahwa orang yang terlalu konsumtif cenderung mengalami stres keuangan dan bahkan bisa terjebak dalam utang jangka panjang. B. Ketergantungan pada validasi sosial. Menurut Journal of Consumer Research, orang yang membeli barang mahal demi status sosial cenderung lebih gampang merasa tidak puas dengan hidupnya. Mereka jadi selalu merasa harus punya barang terbaru untuk tetap dianggap keren. C. Siklus konsumtif yang nggak ada habisnya. Ingat, hedonic treadmill tadi, kalau kita terus mengejar kebahagiaan lewat barang-barang baru, kita nggak akan pernah merasa cukup. Ada aja alasan buat upgrade. Dan akhirnya kita terjebak dalam siklus konsumsi yang nggak ada ujungnya. Jadi kesimpulannya, lo butuh atau cuma ikut tren? Balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah kita benar-benar butuh iPhone? Kalau iPhone benar-benar mendukung produktivitas, keamanan, dan pekerjaan lo, maka oke, itu bisa jadi investasi. Tapi kalau beli cuma buat gaya, biar kelihatan keren, atau sekedar ikut tren, mungkin lebih baik tahan diri dulu. Sebelum beli sesuatu, coba tanya diri sendiri, apakah ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup gue? Atau cuma kepuasan sesaat? Apakah ada alternatif lain yang lebih masuk akal? Apakah keputusan ini nggak akan bikin keuangan gue bermasalah? Jangan sampai kita jadi budak tren dan strategi marketing perusahaan besar. Jadilah konsumen yang cerdas, bukan yang gampang kepancing beli tanpa mikir panjang. Kalau lu setuju atau punya pendapat lain, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. 1% Fakta by Fit Indo.